Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mahfud Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita sudah masuki hari ke-13 di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kultum kali ini, saya akan menyampaikan keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hal ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah engkau kepada Nabi. Adapun keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yaitu, yang pertama, akan dikabulkannya doa. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian membaca salawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu bacalah salawat kepada Nabi. Dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Yang kedua, yaitu dijanjikannya pahala yang berlipat ganda. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Jadi barang siapa bersalawat pada Rasulullah sekali, maka Allah memberikan ganjaran kebaikan 10 kali. Maka perbanyaklah kita bersalawat pada Nabi. Yang ketiga, akan diangkat derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara umatku yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang keempat yaitu akan dikumpulkan di surga. Sesuai dengan sabda beliau, yang artinya, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang kelima yaitu akan diberikan syafaat oleh Nabi. Sesuai dengan sabda beliau, yang artinya, saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga, dan saya adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ada kisah yang menarik berkaitan dengan salawat ini, yaitu kisah dari Sultan Hamid II. Pada suatu hari, Sultan Abdul Hamid II sangat terkejut ketika pedagang yang dililit utang itu datang menghadapnya. Hal itu disampaikan oleh orang kepercayaannya, yaitu Fasya. Sultan, ada orang gila yang mengaku bahwa engkau punya hutang padanya. Kami sudah memanggilnya ke istana dan memberikan sejumlah uang, namun ia belum mau pergi sebelum bertemu Sultan, kata Fasya, orang kepercayaan beliau. Sultan Hamid berkata, di mana dia Fasya? Biarkan dia masuk, jawab Sultan. Kemudian orang kepercayaannya mengajak pedagang miskin itu masuk ke ruang Sultan. Dengan penuh takjim, pedagang bernama Faisal itu berkata kepada Sultan, wahai Sultan, engkau punya hutang kepadaku, segeralah bayar. Begitu tenang Sultan menjawab, dari mana dan kapan saya berhutang kepadamu? Sultan, aku adalah seorang pedagang, lalu aku bangkrut. Aku berutang hingga utang itu mencekikku. Akhirnya aku berdoa pada Allah setiap malam sebelum tidur. Dan kemarin aku melihat Sayyidina Nabi Muhammad SAW di mimpiku, ujar pedagang itu dengan wajah menunduk.
Sultan dan orang kepercayaannya itu spontan terkejut seraya mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Sultan, dalam mimpi itu baginda Rasulullah bersabda kepadaku, katakanlah kepada Hamidku bahwa ia biasanya bersalawat untukku setiap malam. Namun malam kemarin ia lupa, pergi dan mintalah keperluanmu padanya. Beliau, Rasulullah berkata seperti itu wahai Sultan, ucap pedagang itu. Mendengar ucapan pedagang itu, Sultan langsung berdiri dari duduknya dengan wajah haru. Sambil memandang pedagang itu, Sultan berkata, tolong ulangi sekali lagi bagaimana sabda beliau. Hamidku, kata pedagang itu. Belum selesai ia melanjutkan, Sultan membuka laci mejanya dan memberikan sekantong uang kepada pedagang itu. Sambil berjalan ia bertanya lagi, bagaimana sabda beliau? Hamidku, kata pedagang itu mengulangi sabda Nabi. Belum pula selesai pedagang itu menjawab, Sultan memberikan lagi sekantong uang kepadanya. Hal itu terjadi hingga beberapa kali. Ketika itu tidak ada yang lebih penting bagi Sultan selain ucapan pedagang yang beruntung itu. Mata Sultan mulai berkaca-kaca, mengingat-ingat kelalaiannya. Melihat itu, orang kepercayaan Sultan mencoba menghiburnya sambil berkata, Sultanku, hampir saja ia menghabiskan semua hartamu. Belum selesai orang kepercayaan berbicara, Sultan Hamid II berkata, engkau berbicara apa, Fasya? Demi Allah, andaikan ia meminta seluruh harta dan jabatanku, akan aku berikan seluruhnya. Kemarin malam aku sedang bekerja dan aku pun tertidur di meja kerjaku. Aku lupa membaca salawat rutinku. Aku bersalah, Fasya. Semoga Allah mengampuniku, kata Sultan menjelaskan mengapa ia sampai lupa bersalawat kepada Nabi. Mendengar itu, orang kepercayaan Sultan tak kuasa menahan air matanya. Jadi, begitulah kisah bagaimana keutamaan orang yang bersalawat pada Nabi. Di antaranya kisah Sultan Hamid II, beliau lupa bersalawat pada malam hari yang biasanya rutin dibacakan sebelum tidur. Semoga bermanfaat. Alhaqumi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba